Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa subscriber dari Dawi Ulama Ambat 1. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang kisah Ki Ageng Selo, manusia penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo, sang penangkap petir, makamnya ada di daerah Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, yang sekarang wilayah itu juga bernama Selo. Ia terkenal dengan kisah legendanya menangkap petir. Menurut silsilah, Ki Ageng Selo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir atau Brawijaya yang kelima. Ia moyang atau cikal bakal dari pendiri kerajaan Mataram, yaitu Sutowijoyo, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di daerah Yogyakarta maupun Pakubuwono ke-13 Kerajaan Surakarta. Dalam Babat Tanah Jawi main nama 1905 Al-Atof 1941 diceritakan satu Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning. Jadi Prabu Brawijaya yang kelima atau yang terakhir yaitu beristri atau mempunyai istri Putri Wandan Kuning dan memiliki putra yaitu Bondan Kejawan atau Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarup atau Jaga Tarup. Ia dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsih dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Jadi dalam Babat Tanah Jawi itu Prabu Brawijaya yang kelima itu istrinya bernama Putri Wandan Kuning. Dari Prabu Brawijaya menikah dengan Putri Wandan Kuning ini mempunyai putra yang namanya Bondan Kejawan. Bondan Kejawan ini dijuluki dengan Ki Ageng Lembu Peteng. Nah, Ki Ageng Lembu Peteng ini diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarup atau yang terkenal Jaga Tarup. Nah, Jaga Tarup ini dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarup, atau Lembu Peteng ini dinikahkan dengan Ki Ageng Tarup. Jadi Ki Ageng Tarup atau Jaga Tarup ini berarti besanya Brawijaya yang kelima. Nah, putri Ki Ageng Tarup atau Jaga Tarup ini bernama Dewi Nawangsih. Nah, Dewi Nawangsih ini anaknya Ki Ageng Tarup atau Jaga Tarup yang menikah dengan bidadari yang bernama Dewi Nawangwulan. Jadi pasangan Ki Ageng Tarup ini menikah dengan bidadari namanya Dewi Nawangwulan, ini mempunyai anak namanya Dewi Nawangsih. Nah, Dewi Nawangsih ini dinikahkan dengan Ki Ageng Lembu Peteng atau putranya Brawijaya yang kelima. Nah, dari perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangsih ini lahirlah Ki Getas Pandowo. Ki Getas Pandowo, makamnya yang sekarang di Kuripan Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 atau memiliki putra 7, dan yang paling sulung namanya Ki Ageng Selo. Jadi Ki Ageng Selo ini merupakan cicit atau buyut dari Brawijaya yang kelima. Dari situ kita menarik kesimpulan bahwa Ki Ageng Selo ini memiliki terah kerajaan atau memiliki darah biru. Ki Ageng Selo gemar bertapa di hutan.
Jadi kesenangannya itu bertapa, riyadhah, tirakat di hutan, di gua dan gunung sambil bertani, menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan dan kekurangan. Salah satu muridnya tercintanya adalah Mas Karebet atau Joko Tingkir, yang kemudian menjadi Sultan Pajang, yaitu berjuluk Sultan Hadiwijoyo, menggantikan dinasti Demak. Jadi Ki Ageng Selo ini memiliki murid yang kesayangannya yang bernama Mas Karebet atau Joko Tingkir. Nah, ini yang nanti menjadi cikal bakal atau yang kemudian dia itu menjadi Sultan Pajang yang menggantikan dinasti dari Kerajaan Demak. Putra Ki Ageng Selo semua 7 orang. Salah satunya Ki Ageng Anis yang memiliki putra Kiai Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan mempunyai istri namanya Putri Sulung Kiai Ageng Sabah dan memiliki anak namanya Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijoyo. Jadi Sutawijoyo ini adalah anak dari Ki Ageng Pemanahan, ya. Yang kemarin saya ceritakan bahwa Sutawijoyo ini pernah membunuh itu Hadiwijoyo, pernah membunuh Arya Penangsang, yang mana Sultan Sutawijoyo ini memiliki tombak Kiai Pleret, ya. Sutawijoyo ini pendiri Kerajaan Mataram menggantikan Kerajaan Pajang. Kisah Ki Ageng Selo, kembali ke Ki Ageng Selo lagi. Kisah Ki Ageng Selo yang menangkap petir terjadi pada zaman Kesultanan Demak, yaitu yang dipimpin oleh Sultan Trenggono. Dan pada suatu sore, kisahnya pada suatu sore sekitar waktu asar, itu Ki Ageng Selo sedang mencangkul sawah. Hari itu sangat mendung, bertanda hari akan hujan. Tidak lama benar-benar hujan lebat. Petir datang menyambar-nyambar. Petani lari terbirit-birit, lari pulang ke rumah karena takut akan disambar petir. Tetapi Ki Ageng Selo tetap enak-enakan menyangkul. Baru sebentar dia mencangkul, datanglah petir menyambar Ki Ageng Selo. Dar, ya, bunyinya petir. Petir menyambar cangkul yang dia genggam. Namun ia tetap berdiri tegar, tubuhnya utuh, tidak gosong, tidak koyak. Petir berhasil ditangkap dan diikat, dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Jadi setelah ditangkap, lalu karena Ki Ageng Selo ini ampuh, ya, ini dimasukkan, petirnya dimasukkan ke dalam batu yang sebesar tangannya orang dewasa, segenggam itu. Lalu batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di Kerajaan Istana Demak. Kanjeng Sunan Demak makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Selo. Beliau pun memberi arahan, petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo tidak boleh diberi air. Kerajaan Demak heboh. Ribuan orang berpangkat, yang pangkatnya tinggi-tinggi, dan masyarakat orang kecil itu datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo. Suatu hari datanglah seorang wanita. Ia adalah intruder atau penyusup yang menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petirnya Ki Ageng Selo. Jadi awalnya kan oleh arahan Sunan, ada entah ini Sunan siapa, Sunan pada era Kerajaan Demak. Ini kan sudah memberi arahan bahwa
petirnya ini nanti tidak boleh terkena air. Nah, ini pada saat ini ada seorang wanita penyusup yang ia membawa batok ya. Batok itu dalam istilah bahasa Indonesianya itu batok kelapa itu loh, tempurung kelapa yang berisikan air. Lalu dia diam-diam menyiram batu petir itu dengan air. Dar, meledos. Gedung istana tempat menyimpan batu itu pun hancur luluh lantak oleh ledakan petir. Jadi karena tadi kan sudah diarahkan Kanjeng Sunan tidak boleh terkena air, karena ada penyusup, yaitu mendengar percakapan Kanjeng Sunan, dia diam-diam membawa air yang sebesar itu, batok kelapa itu, lalu disiramkan, maka hancurlah istana itu karena petir itu. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita pembawa batok tersebut adalah petir wanita, pasangan dari petir lelaki yang berhasil ditangkap Ki Ageng Silo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu, lalu hilang lenyap. Jadi penyusup itu ternyata bukan wanita biasa. Wanita itu adalah jelmaan dari petir wanita, sedangkan yang ditangkap Ki Ageng Silo adalah petir laki-laki. Makanya kok bisa tahu kelemahannya, makanya si petir wanita tadi itu membawa air yang kemudian disiramkan, akhirnya batunya meledak, dia kembali menjadi petir yang akhirnya menyatu dengan petir wanita. Itulah tadi sedikit kisah dari Ki Ageng Silo yang menyinggung juga Sutawijaya, Jagatingkir, Mas Karebet, Prabu Brawijaya. Jadi dalam kisah masa lalu itu saling berkesinambungan. Semoga kisah ini dapat menjadi wawasan kita, tidak buta dengan sejarah, jangan lupakan sejarah. Ya, mungkin yang belum subscribe nanti bisa subscribe, like dan komen untuk lebih berkembangnya channel ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.